Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Qurratu Aina dengan NIM 2204045 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Belajar. Nah, jadi di sini saya akan berperan sebagai guru BK dan akan membawakan materi yang berjudul Belajar dengan Cara Menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ayo semuanya duduk dengan rapi ya, karena kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian apa kabar anak-anak? Apakah baik? Oh, baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melakukan presensi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Apakah kalian setuju? Baik, kalau kalian setuju, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, semangat belajar bersama. 4, 5, 6, kita jadi juara. Bagus. Nah, selanjutnya ice breaking kedua ya. Ayo semangat belajar, raih prestasi jadi yang terbaik. Bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi ya. Baik, dari Putri Aulia. Oh, hadir ya. Salsabila hadir juga. Nurul Aziza. Oh ya, hadir. Alia Nur Hidayah Hamzah. Oh ya, hadir juga. Mutia Salsabila. Oh, sakit ya? Oh ya, oke, sakit. Firda hadir juga. Windy Eka Putri hadir. Umi Kalsum, oh lagi keluar kota ya, berarti izin. Muhammad Tegar hadir. Muhammad Rizky, Akila Dwi Sanjani, yang terakhir Zalfa Inayah hadir juga ya. Jadi yang sakit ini 1 orang dan yang keluar kota ini 1 orang ya. Oke. Dan selebihnya hadir semua ya. Masya Allah, keren anak-anak Ibu. Nah, baik, jadi selanjutnya sebelum memasuki materi yang akan dipelajari, Ibu akan membuat kesepakatan dengan kalian. Nah, semua siswa harus terlibat aktif dan juga memperhatikan penjelasan Ibu. Nah, tidak boleh ada yang bermain handphone ataupun yang lainnya. Nah, jadi materi yang Ibu akan bawakan yaitu belajar dengan cara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, materi layanan belajar dengan menyenangkan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan metode-metode yang menarik dan bermain. Nah, dengan menyajikan materi pembelajaran secara interaktif, kreatif, dan menghibur, tujuan dari materi layanan bimbingan dan konseling ini adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan serta membangkitkan minat dan semangat belajar siswa. Nah, jadi melalui pendekatan ini diharapkan seluruh siswa dapat lebih aktif dan lebih antusias dalam proses belajar, sehingga dapat mencapai potensi maksimalnya dan meraih prestasi yang lebih baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut, tapi Ibu ingin bertanya dulu ke kalian, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa itu belajar dengan cara menyenangkan? Apakah ada yang sudah mendengar di antara kalian? Oh ya, Putri silahkan.
Oh ya, baik ya, sangat bagus ya jawabannya Putri. Jadi selanjutnya, apakah kalian pernah merasa bosan atau kurang termotivasi ketika belajar? Nah, jika iya, bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar kalian? Apakah ada yang bisa menjawab? Nah, baik, silahkan Nak Firda ya, coba menjawab. Ya, sangat baik ya jawabannya, Ibu sangat mengapresiasi. Nah, selanjutnya, apakah ada hal-hal tertentu yang membuat belajar menjadi menyenangkan dan lebih menarik bagi kalian? Jika ada, bagikan pengalaman kalian. Nah, silahkan Nak Windy, apakah bisa membagikan pengalamannya? Oke. Bagus ya Nak Windy, pengalamannya sangat keren. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu, apakah kalian memiliki sebuah cara-cara tertentu untuk membantu atau membuat waktu belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan? Nah, jika iya, bagaimana kalian dapat mengatur waktu untuk pembelajaran tersebut? Nah, yang terakhir siapa yang bisa menjawab? Oke, Nak Naya, coba deh menjawab. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Keren. Nah, baik, langsung saja sebelum memulai, Ibu ingin memberitahu kalian dulu bahwa apa sih pentingnya topik belajar dengan cara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi topik belajar dengan cara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar sangatlah penting karena motivasi belajar merupakan kunci utama dalam kesuksesan akademik dan pengembangan diri siswa. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, siswa cenderung lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar mereka. Nah, ketika belajar menjadi menyenangkan, siswa akan lebih merasa bersemangat, antusias, dan berminat untuk belajar yang lebih dalam. Nah, selain itu, pendekatan ini juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, selain meningkatkan pencapaian akademik, belajar dengan cara menyenangkan juga dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan kepemimpinan pada siswa. Nah, baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi belajar dengan cara menyenangkan. Nah, pembelajaran menyenangkan ini belajar dalam pandangan psikologi merupakan suatu proses berupa perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, menurut Marleni 2016, belajar merupakan suatu proses yang pasti dan tentu setiap individu mengalaminya sehingga membuat perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai dan sikap. Nah, belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan teknik, sikap, dan nilai melalui instruksi dan pengalaman. Dayanti 2017. Nah, adapun dari penelitian Kurniawati 2017 menyebutkan beberapa pendapat ahli tentang pembelajaran menyenangkan. Menurut Freire, joyful learning adalah pembelajaran yang tidak ada di dalamnya tekanan fisik maupun mental. Adanya tekanan hanya akan mengerdilkan pikiran siswa. Menurut Bambang, joyful learning adalah membuat pembelajaran dalam kelas jadi menyenangkan dan tidak monoton. Nah, dan adapun menurut Armanto, joyful learning yaitu sebuah pendekatan yang dapat membuat siswa memiliki motivasi untuk terus mencari tahu dan terus belajar. Nah, jadi setelah saya simpulkan, adapun pendapat saya, pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Dalam suatu proses pembelajaran yang menyenangkan ini, guru dituntut untuk mampu mendesain materi pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan aktif peserta didik di kelas, seperti simulasi, game, tim kuis, role playing, dan sebagainya. Nah, dengan adanya hal demikian, peserta didik akan mampu berpikir dan akan timbul kreativitas yang tinggi dan akan timbul kemandirian dalam diri peserta didik. Nah, adapun 5 manfaat nyata dari bermain yaitu manfaat motorik. Nah, manfaat motorik, afektif, kognitif, spiritual, dan keseimbangan. Nah, jadi manfaat motorik ini adalah manfaat yang berhubungan dengan nilai-nilai positif mainan yang terjadi pada fisik jasmaniah anak.
Nah, biasanya hal ini berhubungan dengan unsur-unsur kesehatan, keterampilan, ketangkasan, maupun kemampuan fisik tertentu. Jadi manfaat afeksi yaitu manfaat mainan yang berhubungan dengan perkembangan psikologis anak. Jadi unsur-unsur yang mencakup dalam kelompok ini antara lain naluri atau insting, perasaan, emosi, sifat atau karakter atau watak, maupun kepribadian seseorang. Jadi manfaat kognitif adalah manfaat kecerdasan anak. Biasanya ini berhubungan dengan kemampuan imajinasi, pembentukan nalar, logika, maupun pengetahuan sistematis. Nah, jadi materi selanjutnya ciri-ciri suasana belajar yang menyenangkan. Ada dari menurut Rose dan Nokol dalam Jamal Makmur Asmani 2011 mengatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan adalah yang pertama menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Nah, jadi materi yang diberikan akan relevan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga itu belajar secara emosional seperti adanya humor dan dukungan semangat. Nah, yang keempat melibatkan semua indera dan otak kiri analitis maupun otak kanan sosial. Nah, jadi yang kelima yaitu menantang peserta didik dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari. Jadi pembelajaran yang menyenangkan dapat memberikan tantangan kepada anak untuk berpikir, mencoba belajar lebih lanjut, penuh dengan percaya diri dan mandiri untuk mengembangkan potensi diri optimal. Nah, dengan demikian manusia yang berkarakter penuh percaya diri menjadi dirinya sendiri. Jadi selanjutnya suasana belajar yang tidak menyenangkan. Adapun suasana belajar yang tidak menyenangkan. Yang pertama yaitu tertekan. Nah, siswa merasa tertekan itu salah satu suasana belajar yang sangat tidak menyenangkan. Adapun yang kedua perasaan terancam. Yang ketiga perasaan menakutkan. Yang keempat merasa tidak berdaya. Yang kelima tidak bersemangat. Yang keenam malas atau tidak berminat untuk mempelajari suatu pelajaran. Nah, yang keenam yaitu jenuh atau bosan. Yang ketujuh suasana pembelajaran monoton. Jadi yang terakhir yaitu tidak menarik. Nah, selanjutnya adapun strategi belajar dengan cara menyenangkan. Jadi intinya strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi secara sistematis sehingga menghasilkan hasil belajar yang tertentu. Nah, di samping itu pula dapat diartikan sebagai cara-cara atau metode yang disampaikan kepada peserta didik dalam penyampaian materi yang akan diajarkan. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Atwi secara garis besar, strategi pembelajaran mengandung komponen-komponen seperti berikut. Yang pertama, adapun urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan pengajaran dalam penyampaian materi. Yang kedua, adapun metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, adapun media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu adapun waktu pembelajaran. Nah, yaitu waktu yang akan digunakan pengajar dan peserta belajar dalam menyelesaikan pembelajaran. Suparman 2001. Nah, selanjutnya adapun materi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang pertama adapun yaitu memahami sifat anak. Jadi penting bagi pendidik untuk memahami sifat unik untuk setiap anak, karena hal ini menciptakan suasana pembelajaran yang akan menyenangkan. Contohnya seperti seorang guru harus mengatasi perbedaan sifat anak yang pemalu, pemberani, ataupun mudah bosan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu mengenal anak secara perorangan. Nah, mengenal siswa secara personal akan memperkuat hubungan antara guru dan siswa dan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, jadi siswa itu akan lebih terbuka terhadap guru dan akan lebih menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan perilaku anak dalam perorganisasian belajar. Jadi anak ini secara alami bermain berpasangan ataupun berkelompok yang dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasiannya. Nah, kerja kelompok dapat meningkatkan interaksi dan pembelajaran yang lebih efektif.
Nah, jadi yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan suatu masalah. Jadi pembelajaran yang menyenangkan harus mendorong pengembangan kemampuan berpikir yang lebih luas termasuk kritis, kreatif, dan solusi oriented. Jadi bukan hanya peningkatan kemampuan kognitif yang semata. Jadi yang kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Jadi ruang kelas yang menarik dengan pajangan hasil karya siswa dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang memberikan inspirasi dan memotivasi siswa. Yang keenam yaitu memanfaatkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Jadi menciptakan ruang kelas yang nyaman dan menarik akan mendukung pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Jadi yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik yang sangat baik. Jadi memberikan umpan balik yang konstruktif adalah cara untuk membantu siswa meningkatkan kualitas belajar mereka. Jadi yang kedelapan, adapun menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Jadi lingkungan sekitar merupakan sumber belajar yang sangat penting yang dapat menyenangkan bagi siswa. Yang kesembilan yaitu membedakan antara aktivitas fisik dan mental. Jadi aktivitas mental yang aktif adalah hal yang lebih diutamakan dalam pembelajaran, termasuk bertanya, mempertanyakan gagasan, dan mengungkapkan pendapat. Jadi dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pendidik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan untuk memotivasi siswa untuk belajar dengan yang lebih baik. Jadi yang terakhir yaitu materi terakhir, langkah-langkah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Penelitian oleh Fadilah 2014, Saifuddin 2014, dan Kurniawati 2017 mengungkapkan cara menciptakan suasana dalam kegiatan pembelajaran menyenangkan. Di antaranya dijelaskan dalam langkah-langkah pembelajaran menyenangkan atau joyful learning. Nah, adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru dapat menyapa dengan salam dan memberikan motivasi kepada siswa. Jadi yang kedua, menanamkan perasaan positif pada siswa dan kebermaknaan topik pelajaran dengan kehidupan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan bercerita singkat dan mencontohkan secara kontekstual. Nah, yang ketiga, menayangkan video interaktif yang berkaitan dengan materi dan meminta siswa menjelaskan kembali maksud tayangan dari sudut pandang siswa tersebut. Nah, jadi yang keempat, mengajak siswa untuk bermain sambil belajar. Nah, contohnya itu meminta siswa untuk membuat soal sendiri lalu menukarkan dengan siswa lainnya. Lalu siswa lain mengoreksi kembali soal yang dibuat oleh temannya yang telah dikerjakan oleh teman siswa. Jadi yang kelima, adapun siswa dikelompokkan dalam kelompok terdiri dari 3 orang untuk melakukan permainan. Nah, jadi yang keenam yaitu siswa diminta meresum materi yang dipelajari dalam bentuk jurnal, lettering, dan kreativitas oleh masing-masing siswa. Jadi langkah-langkah pembelajaran menyenangkan atau joyful learning ini dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran matematika atau yang materi yang bersifat logaritma. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan materi tadi, nah Ibu ingin bertanya dulu ke kalian. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang kalian lakukan yang dapat menyenangkan diri kalian setelah pulang sekolah? Nah, selanjutnya jadi apakah kalian memiliki pengalaman atau pendapat dan ide kreatif yang mengenai cara menyenangkan dalam pembelajaran, seperti aktivitas atau teknik yang kalian temukan yang efektif. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang belajar dengan cara menyenangkan, dan kalian sebagai peserta didik harus memperhatikan, mengamati video yang terkait dengan tips jitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, setelah menonton video yang Ibu tadi tayangkan, bagaimana tanggapan kalian mengenai video tersebut?
Nah, jadi setelah kalian semua kan sudah menyaksikan tayangan video yang Ibu tayangkan tadi. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kalian yang akan melakukan kegiatan kelompok dengan materi belajar dengan cara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi Ibu akan membagikan kertas karton kepada kalian dan silahkan duduk secara berkelompok. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tugas kalian, yaitu akan merancang sebuah infografis informatif yang mengilustrasikan berbagai cara untuk belajar dengan cara menyenangkan. Jadi setiap infografis akan berisi informasi yang jelas, yang terperinci tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, hal ini akan membantu kalian dalam mengembangkan minat yang tinggi terhadap pembelajaran, meningkatkan kreativitas, serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas belajar. Nah, jadi seluruh kelompok akan menyiapkan bahan seperti kertas karton yang Ibu bagikan tadi, pensil warna, spidol, dan bahan kreatif yang lainnya untuk membantu kalian menghiasi infografis kelompok yang akan mengilustrasikan berbagai cara untuk belajar dengan menyenangkan. Nah, selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan proyek mereka di depan kelas. Nah, jadi kalian dapat berbagi pemikiran sesama teman kelompok, saling menginspirasi satu sama lain, dan langkah-langkah yang akan diambil. Nah, jadi Ibu akan memberi kalian fasilitas. Nah, jadi selanjutnya, jadi setiap kelompok itu dipersilahkan untuk memulai pembuatan proyeknya dengan menggunakan alat yang bahan yang telah tersedia. Nah, jadi seluruh anggota itu harus bekerja sama dengan baik, karena gak boleh ada yang gak mengerjakan. Nah, jadi Ibu akan sambil memantau kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit ya untuk mengerjakan infografisnya. Nah, bagi kelompok yang kurang mengerti, silakan menanyakan kembali ke Ibu ya, apa yang kurang jelas. Nah, baik, jika sudah selesai, silahkan diperkenankan untuk setiap kelompok memaparkan hasil dari pembuatan proyek dan akan mengumpulkan hasil karyanya kepada Ibu. Jadi Ibu menunggu dulu ya. Nah, silahkan setiap kelompok mengerjakan. Nah, jadi masing-masing perwakilan dari peserta didik akan diberikan waktu presentasi berkisaran 5-8 menit per kelompok. Nah, sekarang jika sudah ada yang selesai, silahkan dikumpul ya. Nah, baik, jadi peserta didik lainnya dapat memberikan masukan berkaitan dengan tugas yang sudah dipaparkan. Nah, jadi silahkan kelompok lain memberikan masukan kepada kelompok yang berpresentasi sekarang. Baik, sangat bagus ya presentasinya tadi. Nah, terima kasih kepada semua peserta didik atas upaya dan dedikasi kalian dalam menyusun dan menyajikan infografis kelompok dengan sangat baik ya hari ini. Jadi Ibu melihat kerja keras dan kerjasama kalian yang luar biasa selama proses pembuatan dan presentasi. Jadi setiap infografis itu menunjukkan kreativitas, penelitian, dan pemikiran yang mendalam dari setiap anggota kelompok. Ibu sangat bangga ya nak dengan kemajuan yang telah kalian capai dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kolaborasi. Jadi untuk kalian teruslah berinovasi dan bersemangat dalam mengeksplorasi ide-ide baru kalian. Nah, kalian telah menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa dan Ibu yakin bahwa prestasi kalian akan terus bertambah di masa depan. Bravo peserta didik. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan topik layanan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi LKPD-nya ini akan dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, ini dia. Nah, jadi masing-masing kelompok harus mengerjakannya dengan baik dan teliti. Nah, jika sudah selesai, silahkan dikumpul kembali kepada Ibu ya anak-anak. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak telah mengerjakannya. Nah, jadi anak-anak semua kan sudah mempelajari materi belajar dengan cara menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan menyampaikan
Jadi Ibu mau kalian menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan tentang materi layanan bimbingan yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, ayo siapa yang bisa? Apakah Firda bisa? Oke. Silahkan Nak Firda. Oh baik, kesimpulannya sangat bagus ya Nak. Nah itu artinya Nak Firda benar-benar memperhatikan dengan baik. Nah selanjutnya apakah Nak Alia bisa juga menyimpulkan materi yang Ibu tadi sampaikan? Wah sangat bagus juga ya Nak Alia. Nak Alia benar-benar memperhatikan Ibu ya. Ibu sangat mengapresiasi semuanya. Nah, baik, jadi terima kasih telah membagikan kesimpulan yang sangat menarik dan dalam materi yang tadi Ibu jelaskan. Jadi kesimpulan kalian itu menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap topik yang telah dibahas dan kemampuan kritis yang kuat dalam menghubungkan berbagai informasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kalian semua telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan sintesis. Nah, Ibu sangat yakin bahwa memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan wawasan dan pemahaman kita semua mengenai topik ini. Jadi, anak-anak sekalian teruslah bersemangat dalam mengeksplorasi pengetahuan dan teruslah kerja keras kalian. Bravo. Jadi ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu ingin kalian untuk mengisi evaluasi hasil dari Google Form yang telah Ibu kirim di grup ya. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri juga, Ibu ingin memberikan tepuk semangat. Jadi dimulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, baik, jadi ya ini adalah akhir dari sesi bimbingan kita hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama dan mengucapkan salam. Nah, Ibu ingin mengundang Tegar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini, untuk mengakhiri kelas hari ini. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tegar atas doa yang sangat indah itu. Jadi sekarang mari kita mengucapkan salam kepada semua teman-teman kita. Nah, terima kasih kepada semua peserta didik yang telah berpartisipasi dalam sesi bimbingan kita hari ini. Dan Ibu harap informasi dan diskusi yang kita miliki hari ini akan membantu anak-anak semua untuk tumbuh dan berkembang. Nah, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas semuanya. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian video praktek bimbingan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.